ketika di awal lockdown ini, bagaimana yang tidak enak, kami tetap harus mempertahankan salah satunya tenaga kerja yang ada di Budi Wispa tanpa harus kami mengeluarkan mereka, tapi bagaimana kita bertahan. Nah, ternyata dalam ini banyak tantangan yang kami harus lalui. Kami berkompetisi bagaimana bertahan, ternyata kami bisa menemukan salah satunya bisa bikin pangan mandiri tanpa mempunyai embel-embel ilmu yang ya kita belajarnya hanya dari Mbah Google saja. Dari yang belajar dari alat sederhana menjadi alat yang semi modern, kemudian sekarang kami sudah 100% pakan kami yang kami hasilkan itu mengapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, selaku owner Budi Wispa. Alamat kami di Jalan Palagan Tentara Pelajar kilometer 12, Donolayan, RT 03 RW 22, Donoharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Awal mulai berdirinya Budi Wispa sebenarnya dari hobi. Jadi dari hobi, waktu itu saya masih bekerja di salah satu hotel swasta di Yogyakarta. Kemudian waktu itu saya mengundurkan diri karena waktu itu ada peristiwa Semen Meletus tahun 2010. Nah, kemudian saya fokus dengan usaha saya yang akhirnya berkembang sampai sekarang, dan kami sudah bermitra dengan beberapa petani di Sleman, kemudian Bantul, Magelang, dan daerah sekitar Jawa Tengah. Kami akhirnya bergerak di bidang distribusi dan pembesaran ikan air tawar. Untuk distribusinya kami pengiriman ikan ke luar Jawa. Sekarang ini sudah sampai dari Aceh sampai Timika. Di Budi Wispa ini ikan apa saja yang dibudidayakan, yaitu ikan air tawar rata-rata, satu ikan nila, lele, patin, gurame, bawal, ikan mas, kemudian ikan nilem terapi, dan kemudian koi. Nah, salah satu populasi yang paling besar untuk pengiriman ke luar Jawa sekarang didominasi oleh ikan nila, baik nila merah maupun nila hitam. Populasinya sekitar untuk nila merah itu sekitar 10-12 juta ekor per bulannya. Kemudian kalau nila hitamnya sekitar 4-5 juta ekor. Kemudian kalau untuk gurame itu populasi kami sebulannya sekitar 50.000 sampai 70.000. Karena salah satu faktor utama dalam budidaya ikan ini adalah pakan. Kami waktu itu berpikiran tentang pakan karena kami kemarin lebih banyak ke distribusi ke luar Jawa, benih-benih ikan dari Kabupaten Sleman ini. Kami mendapat kendala waktu itu karena terjadi lockdown. Kami mempunyai inovasi yang terbaru, yaitu membuat pakan mandiri. Pakan mandiri ini kami awali dengan mencoba-coba, dan akhirnya formulasi kami sudah bagus sampai sekarang yang dikembangkan di Budi Wispa. Salah satu bahan bakunya yaitu unggil kedelai. Unggil kedelai itu dari Kanada maupun dari Brasil. Untuk uji lab kami sudah pernah uji labkan baik di UGM maupun di BPAT Sukamandi. Itu sekitar protein kasarnya itu sekitar 32%. Nah, itu yang sudah kami coba, dan sekarang kami sudah pakan kami ini bisa digunakan untuk patin dan untuk nila, tetapi untuk ikan lele perkembangannya masih kurang. Jadi yang paling bagus kami kembangkan untuk patin dan untuk nila pakan kami. Di Budi Wispa ini karena mayoritas hampir 70%-nya itu pemasarannya ke luar Jawa.
Media yang kami pakai itu kami pakai website, kemudian pakai Instagram, kemudian kami juga memakai media Facebook. Penyampaian dari mulut ke mulut, kemudian akhirnya ketok tular lah. Nah seperti itu. Akhirnya kami sekarang walaupun di masa-masa sulit itu masih punya pelanggan eksis itu sekitar hampir 7-10 orang yang rutinitas setiap minggunya pasti mengambil benih-benih ikan yang dihasilkan oleh petani di Sleman itu rata-rata perkembangannya cepat ketika di luar Jawa, baik itu disediakan di tempat kita sendiri maupun di luar Jawa. Di samping benih ini, konsumsi kami sudah diambil oleh tengkulak-tengkulak yang ada di Jogja. Jadi kami sudah punya pelanggan beberapa tengkulak yang ada di Jogja, jadi kami tidak kerepotan ketika menjual hasil pembesaran kami. Kemudian dari pakan kami selalu melakukan inovasi, masih kurang apa, karena kami bekerja sama, salah satunya kami dibina dari UGM, pendampingan dari UGM, kemudian pendampingan dari dinas, kami uji lab kontinuitas. Jadi biasanya setiap 4 atau 6 bulan sekali kita uji lab hasil pakan kita. Nah sementara ini belum kita masukkan keluar karena harus nanti melewati beberapa proses yang harus diuji agar bisa dipasarkan ke luar Budi Wispa atau ke pedagang-pedagang yang ada di Sleman. Nah seperti itu. Dan produksi kami sekarang baru kisaran di antara 300 sampai 500 kilo per harinya. Jadi masih digunakan untuk kami sendiri. Ikan ketika dikirim kok biar tidak mati. Salah satunya yaitu ikan ini harus dikarantina. Harus dikarantina dulu, tapi sebelum dikarantina kita lihat secara klinis. Misalnya dari mitra petani kami, ikannya itu kok gerakannya tidak lincah. Nah, berarti ini tidak layak sebenarnya. Atau ketika di dalam wadah petani itu mengantar ke tempat kami, itu sudah ada kematian. Nah, itu biasanya langsung kami tolak. Tapi ketika ikan itu gerakannya lincah, itu pun masih harus kita karantina. Salah satunya sebelum masuk ke tempat karantina kami, itu harus kita kayak disinfektan, kami pakai filter, kami celupkan. Fungsinya apa? Agar parasit atau virus atau bakteri yang menempel di dalam ikan itu mati. Kemudian kami karantina selama 12-24 jam, baru kok ikannya sehat, gerakannya lincah dan kematiannya tidak ada atau ada kematiannya normal lah. Nah, kalau tidak normal berarti itu ada masalah, tidak kami kirim. Tapi kalau kematiannya itu wajar dan ikan yang mau dikirim itu kok sehat, ya berarti kita kirim. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah berapa yang mendominasi sekarang ini di Budi Wispa itu larva nila. Larva nila di tempat Budi Wispa itu rata-rata per bulan dikirim ke luar Jawa itu sekitar 8-12 juta ekor per bulannya. Nah, dalam kapasitas satu styrofoam itu antara 40 sampai 50 ribu. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu benih gurame. Benih gurame itu dari Budi Wispa ya kisaran 100 per bulannya. Kemudian kalau lele lebih dominan lokal. Kemudian induk itu rata-rata ke luar Jawa juga. Tapi persentasenya masih ya sekitar 10-15 paket gitu. Tapi kalau pas rame itu ya bisa di antara 20-40 paket per bulan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ikan koi, kemudian ikan bawal, nah itu masih relatif sedang lah. Patin itu juga sedang. Karena apa ya? Saya kurang tahu persis karena kayak orang bisnis itu kan seleksi alam loh. Mana yang terbaik akhirnya petani menjadi rutinitasnya. Oh, di sana yang baik nilainya. Oh ya, seperti itu. Pengalaman kami yang dibilang enak dan tidak enak ya. Itu banyak. Pengalaman kami yang enak dan tidak enak itu ternyata ketika awal lockdown. Nah, ketika di awal lockdown ini bagaimana yang tidak enak, kami tetap harus mempertahankan salah satunya tenaga kerja yang ada di Budi Wispa tanpa harus kami mengeluarkan mereka, tapi bagaimana kita bertahan. Nah, ternyata dalam ini banyak tantangan yang kami harus lalui. Karena kebetulan bandara kami kan ya waktu itu
itu di Kulon Progo kan agak jauh. Nah, kebetulan kami lockdown 6 bulan, kami harus bagaimana mencari solusi agar bisa bertahan. Nah, ternyata kami yang tidak enak ini tadi, kemudian menemukan yang enak ini apa? Kami berkompetisi bagaimana bertahan, ternyata kami bisa menemukan salah satunya bisa bikin makan mandiri tanpa mempunyai embel-embel ilmu yang apa ya kita belajarnya hanya dari Mbah Google saja, dari yang belajar dari alat sederhana menjadi alat yang semi modern. Kemudian sekarang kami sudah 100% pakan kami yang kami hasilkan itu mengapung walaupun belum 100% itu diserapikan secara maksimal, tetapi ada hasil yang lain juga dari pakan ikan ini. Salah satunya limbah dari pakan ikan ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Nah, peternakan ini kami hasilkan di tahun ini. Karena di tahun kemarin kami kena PMK, salah satunya hasil limbah pakan ini untuk beternak sapi. Dari 4 sapi kami bisa pelihara sekarang di angka 19. Kemarin untuk korban 6. Nah, itu ternyata modal kami sudah kembali. Nah, itu ternyata tabungan dari salah satu yang tidak enak menjadi enak itu kami nikmati di tahun ini. Nah, kebetulan yang dirasakan dagingnya dari beberapa konsumen itu merasakan dagingnya mantap. Nah, seperti itu akhirnya malah justru yang lebih kejual keluar itu ternyata pakan dari ternak ini, karena dari uji coba itu tadi. Jika jenengan semuanya berminat, silakan nanti hubungi di kontak kami di 085228860499 atau silahkan datang langsung ke sini pakai Google Map Budi Pispam, itu pasti sudah sampai di tempat kami. Mungkin apa yang kami sharingkan bisa menjadi berguna untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat. Tapi ketika jenengan ingin belajar lebih lanjut, silahkan datang ke Budi Pispam. Budi Pispam terbuka. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.